Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan, yang mana merupakan materi dari mata kuliah manajemen dan profesi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Urip Tisnati MPD. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yazkia Delavinsa Putri dengan NIM 238620238, Prodi PKSD kelas 3A. Agenda hari ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian manajemen pendidikan, dua tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, fungsi-fungsi manajemen pendidikan, ruang lingkup manajemen pendidikan, dan prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan. Menurut Andang 2014, manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang sistematik, sistemik, dan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan fungsi di manajemen. Yang kedua yaitu dari Dodi Al 2018, manajemen pendidikan adalah proses mengelola sebuah lembaga pendidikan melalui manajemen sumber daya, sumber belajar, dan topik terkait untuk membantu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang terakhir, menurut The Chairman Satori, keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materi yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama adalah terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Yang kedua adalah tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat yaitu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Yang kelima yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keenam, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang ketujuh yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang kedelapan adalah meningkatnya citra pendidikan yang positif. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen pendidikan yang melibatkan penetapan tujuan dan cara untuk mencapainya. Ini mencakup penyusunan rencana strategis, penganggaran, dan penentuan sumber daya yang diperlukan. Perencanaan yang baik memberikan arah dan fokus bagi seluruh kegiatan pendidikan, memastikan bahwa semua upaya terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas di antara anggota tim pendidikan. Ini termasuk penetapan guru, staf administrasi, dan sumber daya lainnya untuk memastikan bahwa setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Perorganisasian yang efektif membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang ketiga adalah staffing. Staffing atau penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi keahlian mereka adalah salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pendidikan memiliki kualifikasi dan keterampilan yang tepat untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Yang keempat yaitu directing. Directing atau pengarahan dalam konteks manajemen pendidikan adalah proses di mana kepala sekolah memberikan arahan, instruksi, dan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fungsi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan efisien. Yang kelima yaitu coordinating. Coordinating adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam pendidikan, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber daya dan aktivitas
strategi sekolah agar berjalan secara harmonis dan efisien. Dalam konteks ini, kepala sekolah berperan sebagai pengarah utama yang memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab dikoordinasikan dengan baik. Yang keenam yaitu pengawasan atau controlling. Controlling adalah fungsi manajemen yang berfokus pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan. Ini mencakup penelitian kinerja guru dan siswa serta analisis hasil belajar untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Pengawasan yang baik memungkinkan manajer untuk melakukan koreksi jika diperlukan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama adalah manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Yang kedua adalah manajemen personalia. Proses yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dalam konteks pendidikan, ini berarti pengolahan semua anggota organisasi termasuk guru dan staf administrasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan semua kegiatan atau layanan yang mencakup tentang pengelolaan peserta didik di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar mencapai tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalan proses pendidikan, seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tertib sekolah. Jadi, manajemen sarana dan prasarana merupakan kerjasama memanfaatkan segala sarana dan prasarana sekolah dengan efisien dan efektif. Manajemen sarana dan prasarana sekolah berfungsi untuk menjaga serta memelihara sarana dan prasarana agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan bermakna. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan pembiayaan. Proses pengelolaan dana dan sumber daya keuangan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan institusi pendidikan. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan anggaran hingga evaluasi penggunaan dana. Manajemen administrasi. Proses pengelolaan semua aspek yang berkaitan dengan operasional dan kegiatan pendidikan. Ini mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen administrasi yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan efisien. Manajemen humas. Manajemen humas adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian berupa perencanaan, pengarahan, perorganisasian, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua adalah mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, dan yang kelima yaitu relativitas nilai-nilai. Manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang bertugas dan nilai-nilai tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Sekian dari pemaparan materi tentang manajemen pendidikan yang dapat saya sampaikan. Ada satu kata-kata motivasi, yaitu mungkin hasil paling berharga dari semua pendidikan adalah kemampuan untuk melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. Dari Thomas Henry
Hukli. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.